Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Saya pribadi selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada masih posisi di Kukusan Mustafa Residen 2 BJ Depok. Mohon maaf sebelumnya, saya pribadi baru kali ini sempat menayangkan video-video berikutnya. Ada satu halangan yang tidak bisa ditinggalkan, namun kami akan tetap eksis untuk Anda. Kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, para penggemar setia baik di seluruh Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada salah satu saudara Yuni, ya, saudari Yuni yang ada di kota Jakarta Selatan. Beliau menyampaikan melalui atensinya di meja studio kami, minta dijelaskan dengan apakah ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa apakah ada seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi yang sesama mukmin tidak menolong padahal dia mampu. Pertanyaan yang kedua adalah apakah ada firman Allah, ya. Kembali kepada saudara Yuni yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda bersama kami Radio RAS yang ada di channel Asadam. Ini pertanyaan Anda persis dalam kondisi yang memprihatinkan, ya, yang ada hubungan dengan Palestina, ya. Mudah-mudahan kita doakan, ya, saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran, yang meninggal mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji bersama untuk sahabat-sahabat yang aktif mengikuti kajian ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua sesuai dengan pertanyaan saudara Yuni yang ada di Jakarta Selatan, ya. Di sini saya berikan judul satukan hati sesama mukmin, ya. Kembali kepada pertanyaan saudara Yuni, apakah ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa apabila ada seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi yang sesama mukmin tidak menolong padahal dia mampu, ya. Di sini ada sabda Nabi berkata, man udilla indahu mukmin falam yansyurahu adallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi dia tidak menolong mukmin tersebut padahal dia mampu, Allah pasti akan menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. HR Ahmad. Jadi lebih jelasnya seperti ini, ya. Kita sebagai sesama muslim seperti itu, ya. Seandainya sesama muslim ada yang terkena musibah, kita ikut serta, ya. Misalnya ada orang meninggal, kita datangi, kita ngasih support kepada ahli warisnya, dan kita doakan almarhum yang meninggal, seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan masalah yang sampai saat ini masih diperbincangan dengan Palestina, memang disitulah ini tepat sekali, ya, karena sebagai sesama muslim memang kita harus bersatu, ya. Maka di situ saya katakan satukan hati sesama mukmin sebagai barometer muslim sejati, ya. Kembali kepada keterangan berikutnya, yaitu ada firman Allah, man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ard faqa'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh satu orang bukan karena orang itu
membunuh orang lain atau membuat kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Di surat Al-Maidah 5 ayat 32. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya kajian ini. Apalagi yang terbunuh adalah seorang mukmin atau orang muslim. Ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kehancuran dunia ini. Demikian sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, la zawalud dunya awanu indallahi min qatl rajulin muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. HR surat HR At-Tirmizi dan An-Nasai. Di sini ada penjelasan kembali tentang masalah keutamaan amalan jihad ya. Dijelaskan amalan jihad, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin atau orang muslim diri dan harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang ke jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Surat At-Taubah 9 ayat 111. Saya akan melanjutkan kembali ya tentang masalah keutamaan amalan jihad ya yang baru saja saya sampaikan, yang di surat At-Taubah 9 ayat 111. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW, diantaranya sebagaimana sabda beliau, man mau kifu syahadan fi sabilillahi khairum min qiyam lailatal qadr indal hajaril aswad. Berjaga-jaga 1 jam di medan perang jihad fi sabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. HR Ibnu Habibban dan Al-Baihaqi. Masya Allah ya, padahal kita menghidupkan masalah Lailatul Qadar aja udah susah ya, hanya orang-orang tertentu saja mendapatkan Lailatul Qadar. Ini memang jihad ya, membela kebenaran, menghentikan kezaliman yang ada di dunia. Demikianlah untuk saudara Yuni yang ada di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan kajian ini, atas pertanyaan Anda ya. Mudah-mudahan Anda puas dan paham. Kalau memang belum paham, Anda bisa ulang kembali video ini. Insya Allah kita jumpa lagi untuk seluruh para pendengar, para penggemar, dan seluruh sahabat-sahabat yang setia mengikuti kajian ini. Beberapa hari ini sekali lagi saya tidak aktif karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Saya mohon maaf. Insya Allah kita akan kembali lagi seperti biasanya, sekalipun kita ada sedikit kendala, namun kami akan tetap eksis. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf, baik sengaja dan tanpa sengaja. Akhirnya saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.